Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Pesawaran mengeluhkan adanya pengkondisian dan markup triplex untuk papan pengumuman di TPS. Penggunaan anggaran pada penyelenggaraan pemilu 14 Februari lalu tak lepas dari adanya oknum yang mencari keuntungan di balik penyelenggaraan pemilu yang menggunakan anggaran negara. Hal tersebut terjadi di Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari RAP operasional KPPS, pada pemilu tahun 2024 dengan jumlah anggaran masing-masing TPS yaitu Rp3.500.000 yang ditandatangani oleh Sepriantoni selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pesawaran. Kejanggalan terlihat pada uraian penggunaan anggaran untuk papan pengumuman yang berjumlah 2 buah dengan total harga Rp300.000, sementara papan pengumuman dimaksud adalah untuk menempel pengumuman serta penghitungan C plano di setiap TPS dengan menggunakan bahan triplex lembaran dengan ketebalan 3 mm. Tentu hal itu tidak sebanding dengan harga yang ada di pasaran. Atas hal tersebut, tim SBNTV coba menelusuri dengan mendatangi toko bangunan di wilayah Kabupaten Pesawaran, di mana harga tiap lembar triplex dengan ketebalan 3 mm berkisar di harga Rp40.000–Rp45.000 dan sudah berikut ongkos antar ke lokasi pembeli. 45. Harganya 45. 45 itu diantar ke tempat enggak? Berapa tempat? Kalau misal 2 atau 3 lembar. Gimana? Ada taksi. Itu harga per lembarnya 45. 45 itu yang 3 mili ya? Iya. Tipis ya dia ya. Oke ya udah, sementara itu Om ya. Ya. Dugaan markup besar-besaran ini diduga diberlakukan di seluruh TPS yang ada dengan jumlah TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan data pada laman KPU, jumlah TPS di kabupaten tersebut yaitu 1.381 TPS. Artinya, jika dihitung kelebihan harga senilai Rp210.000 per TPS, jika dikalikan jumlah TPS, maka didapati nilai dugaan markup sejumlah Rp290.010.000. Tentu nilai ini spektakuler, bukan? Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMBB) Safrudin Tanjung menyoroti terkait hal itu, dan pihaknya akan segera melaporkan dugaan markup dana penyelenggaraan pemilu ini ke aparat penegak hukum. Artinya memang mereka sebenarnya ini kurang terima lah ya dengan adanya pengkondisian pengadaan papan pengumuman ya. Papan pengumuman ini yang sebenarnya di RAP-nya itu kan mereka dianggarkan 300.000 ya untuk 2 papan pengumuman. Nah kemudian ketika mereka dikumpulkan di PPK atau di kecamatan-kecamatan, memang di situ sudah dikondisikan untuk papan pengumuman ini. Tapi memang papan pengumuman ini bentuknya hanya triplek ya. Triplek yang istilahnya ketebalannya hanya 3 mili gitu kan, sangat tipis sekali. Nah artinya, kemudian diarahkan kepada di sekretariatan PPK bahwa untuk papan pengumuman sudah diakomodir lah, artinya dengan PPK atas perintah di sekretariat KPU di kabupaten ya. Nah kemudian ya karena memang waktunya sudah ini, maka itu berjalan saja. Nah kemudian sudah sampai juga DPR ini didistribusikan ke daerah. Kemudian mereka juga kaget ya kan ketika tanpa ada kesepakatan ini tahu-tahu harganya sudah ditentukan 180.000 dua itu, berarti satunya adalah 90.000 ya kan. Nah sedangkan sebenarnya dengan ketebalan yang hanya 3 mili tersebut, artinya harga triplek itu di pasaran hanya 40.000, itu udah paling mahal. Apalagi kalau beli kodian mungkin bisa 35.000 ya kan. Nah kemudian ada di salah satu kecamatan kemarin ketika sudah diminta untuk istilahnya pembayaran tersebut kepada pihak BPK, maka sebenarnya ketua-ketua PPS ini ingin menyerahkan semua uangnya, bukan hanya 180 tapi 120-nya juga sisanya itu mau diserahkan, karena mereka bingung gitu kan, mau gimana SPJ-nya gitu kan, karena istilahnya belum ada pembicaraan lah dari awal gitu kan. Karena sebenarnya dengan kondisi tersebut mereka juga sebenarnya di lapangan kerjanya agak susah ya. Papan pengumuman pun harusnya ada bingkai lah, ada kasoknya, kemudian ada kakinya, sehingga dalam pengerjaan juga akan lebih memudahkan.
Nah ini hanya karena lembaran triplek yang tipis itu kan dinaikin di meja, melewat sana, melewat sini, sebenarnya ini juga yang mengganggu kinerja. Artinya lamban kerja di TPS-TPS tersebut karena adanya yaitu tadi triplek-triplek yang ketebalannya sangat tipis itu. Nah itulah yang dikeluhkan oleh mereka. Nah mereka juga bingung ini pertanggungjawabannya, makanya di Kecamatan Tatahan kemarin itu akan mereka serahkan semua, tapi belum diterima oleh sekretariat di PPK dengan alasan yang belum jelas lah artinya. Nah inilah menjadi keluhan mereka istilahnya kan, orang-orang di TPS, dan ini terjadi di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran. Pengondisian pengadaan triplek itu dikondisikan oleh sekretariatan KPU. Artinya langkah dari forum sendiri terkait dengan adanya pengkondisian yang dan juga ada indikasi dugaan markup ini seperti apa? Iya, ini kan kita sedang menghimpun, ya kan, mencari keterangan-keterangan yang lebih jelas lagi. Mungkin nanti kita akan minta apakah ada bukti-bukti yang lebih ini pengondisiannya, gitu kan? Karena kan memang ada yang sudah mengatakan itu di grup ada bang, artinya istilahnya kan pengumuman melalui grup WhatsApp itu bahwa yaitu tadi orang-orang yang sudah PPS yang sudah mengasihkan honor kepada ini, nah uang untuk papan pengumumannya segera disetorkan, ya kan? Nah itu ada bukti-bukti tersebut. Kemudian penyerahan uangnya juga kepada pihak PPK juga sudah ada juga ininya kan, sudah terekam. Nah artinya juga kita akan mencari lagi bagaimana Dr. PPS ini membuat pernyataan bahwa benar semua situ sudah dikondisikan. Kalau memang ini benar, ya kan, adanya pengondisian, adanya istilahnya tidak adanya kesepakatan, tahu-tahu kok mereka langsung ini, ya terpaksa kita laporkan juga, ya kan, ini kita laporkan ke aparat penegak hukum ya, supaya bisa ditindaklanjuti saya kira. Dugaan pengkondisian pada pengadaan triplex tersebut bermula dilakukan oleh oknum sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran, di mana tiap TPS sudah distori triplex tipis berjumlah 2 buah yang dikirimkan bersamaan dengan logistik lain, sementara pembayaran dilakukan dan dikoordinir oleh salah satu oknum BPK Kecamatan Gedong Tataan, yang mana ia berdalih sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan ia juga berdalih hanya menjalankan tugas. Berkenaan dengan hal tersebut, KPPS di beberapa wilayah di Kecamatan Gedong Tataan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp180.000 untuk setiap TPS yang diberikan kepada PPS desa dan dilanjutkan diberikan kepada oknum BPK di kecamatan tersebut. Lantas, sisa Rp120.000 dikemanakan? Uang tersebut untuk KPPS, namun lantaran takut menyalahi aturan atau melanggar hukum, sampai saat ini uang sejumlah Rp120.000 tersebut masih disimpan di masing-masing KPPS. Dari Pesawaran, tim telusur SBN TV melaporkan.